Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala kita mengalami persoalan dalam hidup kita, mengalami yang namanya masa-masa sulit, mengalami namanya hal-hal yang tidak kita harapkan secara lahiriah terjadi atas hidup kita. Pada situasi-situasi seperti itu, Tuhan ingin melihat kita ini kebergantungan kepada siapa, kita ini mengandalkan apa. Banyak kali saudara yang meskipun sebenarnya sudah lama menjadi seorang Kristen, ketika mengalami masa sulit, ketika mengalami yang namanya penderitaan, mengalami persoalan, masih mengandalkan kekuatan, berusaha mengandalkan pikiran, kepintaran, mengandalkan harta, uang, kedudukan, mengandalkan yang namanya relasi dan lain sebagainya. Sehingga persoalan bukannya terselesaikan, teratasi, justru kerap kali justru kecewa. Dan yang paling parah yang harus kita pahami dan kita sadari adalah kalau kita berharap kepada manusia, kita mengandalkan teman, mengandalkan harta, mengandalkan kepintaran, lalu persoalan kita itu teratasi, justru saya mau katakan itu membawa kita kepada keadaan yang semakin buruk, keadaan yang semakin tidak baik. Mengapa? Kita bisa akhirnya nanti terbawa semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan semakin jauh hubungannya dengan Tuhan dan mulai terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Justru jauh lebih baik ketika kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta, mengandalkan teman, kita kecewa, kita justru nggak dapat seperti apa yang kita harapkan, di luar ekspektasi. Saya berpikir justru itu hal yang lebih baik supaya kita segera merenung, kita segera insaf, menyadari bahwasanya apapun di luar Tuhan itu sangat-sangat berpotensi mengecewakan kita. Tapi parahnya kalau kita mengandalkan yang saya sebut tadi, kekayaan, harta, kepintaran kita, relasi kita, persoalan terselesaikan, maka saudaraku, rasa kebergantungan kita kepada Tuhan justru akan semakin hilang. Dan itu adalah keadaan yang sangat buruk. Karena keadaan yang sangat baik adalah ketika kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saudara, saya sampaikan kepada kita, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, dan seharusnya memang bukan hanya masa sulit ya, bukan hanya ketika kita mengalami suatu pengalaman, kita nggak bisa hadapi, kita nggak bisa selesaikan, kita nggak bisa atasi, lantas itu memicu kita untuk memanggil Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Harusnya tidak seperti itu. Ya, orang yang hidup dalam Kristus, situasi apapun, dia akan tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Hidupnya akan tetap mengandalkan Tuhan. Dan saudara, firman ini ya dan amin. Hidup mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat, kalau kita belajar Alkitab, kata berkat itu saudaraku sangat mulia pengertiannya. Di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Jadi berkat itu tidak melulu soal yang bersifat materi, makan, minum, uang, pekerjaan, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, di dalam berkat itu karena yang datangnya daripada Tuhan adalah yang terbaik, di dalamnya ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Dan saudara, itulah kebutuhan manusia sebenarnya yang pokok, yang primer dalam hidup ini. Yakni penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Mengapa orang pergi liburan jauh-jauh ke luar negeri, menghabiskan uang banyak. Salah satu tujuan mereka adalah untuk apa?
untuk mengalami yang namanya sukacita di hati, damai sejahtera. Sehingga saudaraku, mereka tidak berpikir panjang, tidak segan-segan mengeluarkan uang banyak untuk liburan. Karena memang manusia butuh sukacita. Manusia butuh damai sejahtera. Hal yang materi tidak bisa membuat orang menikmati damai sejahtera. Kalau materi bisa membuat orang penuh damai sejahtera, orang-orang kaya tidak akan bercerai. Artis-artis tidak akan bercerai, mengakhiri pernikahannya dengan tidak baik. Ya. Tidak akan ada orang kaya yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Damai sejahtera sukacita datang daripada Tuhan. Berkat yang datang daripada Tuhan tidak semata-mata soal materi, tapi dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Dan saudara tahu, itu dikaruniakan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudara, tetap hidup mengandalkan Tuhan. Saya dan saudara, kita sama-sama belajar tetap berjuang mengandalkan Tuhan. Bukan hanya di masa sulit, bukan hanya di masa-masa sukar, tapi dalam segala perkara Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Dan firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya firman ini membuat kita semakin lagi saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Doa saya, kita semua semakin kuat dalam Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dukung channel ini saudara, kerinduan kami untuk terus menyampaikan firman lewat channel ini, baik lewat renungan, lewat khotbah, baik lewat lagu rohani yang kami ciptakan. Dan biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan semakin banyak orang dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.